Ya. Biar aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana ngantuk, pantes, makanya saya salah ulang-ulang. Pantasnya apa? Bapak Ibu capek, sehari penuh aktivitas dan sebagainya. Malam pengajian dengan duduk sibuk, kok andai kata ada kopinya, mantap itu Pak. Apalagi ada kotaan jajannya, sambil makan sambil mendengar, mantap ganda itu. Tapi walaupun gak ada kopi dan jajan, karena kita mahabbah kepada Allah dan Rasulullah, kira-kira salam satu kali lagi, semangat pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Para alim, para ulama, sesepuh, ini sepuh yang sangat saya muliakan, terutama Bapak Haji Malani sebagai sesepuh kita bersama, Bapak Iskandar, Bapak Haji Abdul Aziz, dan sesepuh-sepuh semuanya, Bapak Sutik dan Bapak Mbah Haji Soleh, Bapak RT 12 dan seluruhnya tokoh masyarakat yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, segenap jajaran pengurus Masjid Nur Arif Pom yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah melimpahkan kepada kita beberapa rahmat dan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita. Dan pada malam ini, subhanallah, kita oleh Allah dijumpakan kembali, bulan yang mulia dan sudah kita pahami dan kita kenal adalah bulan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu bulan Maulid. Dalam bulan Hijriahnya disebut adalah bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan bulan Maulud, kalau orang Jawa mengatakan Mulut. Kalau di Jawa Bapak Ibu, Mauludan ini Masya Allah tidak sekedar mengaji saja, sampai apa yang ada dibawa ke tempat pengajian, hidangan-hidangan, berbagai buah-buahan, Masya Allah. Ini kalau di Jawa mengatakan mulut, sambil mulutan, sambil mulut kenyangan. Ini yang dari hormatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi di sini ngomong kabeh orang yang mulutnya makan apa-apa, tapi gak apa-apa. Alhamdulillah juga kita oleh Allah diperkenankan ditemukan lagi di bulan yang mulia ini, di tahun baru juga. Kemarin kita meringati hari besar Islam 1 Muharram 1436 Hijriah.
Bersamaan dengan Maulid Nabi kita masuk tahun baru Miladiyah atau disebut tahun Masehi 2015. Masih tanggal 2 Januari insyaallah. Ini kalau bukan rahmat Allah, bukan kenikmatan Allah sampai kepada kita, nggak mungkin kita seperti ini malam ini juga. Oleh karena itu, kula panjenengan semuanya patut bersyukur kepada Allah. Dalam memperingati pengajian Maulid Nabi ini, kita gunakan sebaik-baiknya dan kita mengamalkan apa hikmah Maulid Nabi ini. Sebelum kami tausiah dan memberikan keterangan uraian-uraian singkat, makanya tadi itu katanya Bapak Iskandar seluas-luasnya, kemudian disampaikan oleh Bapak acara. Ini bingung saya ini, seluas-luasnya apa serendah-rendahnya sependek-pendeknya ini. Tapi katanya sampai jam 10 nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu tidak panjang waktu Pak Bu, kita pun juga ngantuk. Mudah-mudahan ini bawa berkah. Sebelum saya tausiah, mari kita istighfar dulu bareng-bareng. Sanggup ya? Sanggup? Karena istighfar itu artinya kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kula panjenengan semuanya yang setiap detik, setiap menit, setiap keluar nafas kita pasti kita punya dosa. Jangan takabur, nggak punya dosa kita ini, harus merasa punya dosa. Yo alhamdulillah kalau kula panjenengan nggak punya dosa, alhamdulillah. Tapi walaupun nggak punya dosa, tetap kita harus baca bareng-bareng ya. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan sholihah. Sambung sholawat ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa qarati al-fatayati rotal alami ya uwailah juti wal karami, ya uwailah juti wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, tadi saya sebut kopi, kopinya datang Pak. Alhamdulillah. Cuma rokoknya belum Mas. Alhamdulillah Pak. Ini dipanggil jajan-jajannya juga. Ini mulutan ini namanya ini. Bener-bener mulutan. Mulut kita nanti makan ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, sejarah menjelaskan tentang masalah lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Biar kita ini paham, kami uraikan sedikit demi sedikit, singkat, mudah-mudahan jelas, dan ini kita wajib tahu. Anak-anak, saya mohon nanti nanti kebagian deh, jangan khawatir, nanti piringnya bawa pulang nggak apa-apa, tapi dikasih duit. Sudah ya. Sejarah ini adalah uraian kata bahasa Indonesia. Tapi kalau kita ambil asal muasal kata sejarah adalah dari bahasa Arab. Sejarah ini adalah riwayat-riwayat yang sudah lampau, itu namanya sejarah. Dalam bahasa Arab adalah syajarah. Kenapa saya katakan sejarah itu syajarah? Syajarah ini bahasa Arab yang artinya adalah pohon.
Yang pohon itu kalau ditanam, akarnya itu masuk ke tanah. Loh, akarnya inilah yang akan membawa sejarah riwayat-riwayat dalam pertumbuhan itu pohon. Sama halnya sejarah-sejarah kita. Manusia hidup di alam dunia pun juga memiliki sejarah masing-masing dan memiliki catatan masing-masing. Catatan itu jelek atau baik tergantung pribadi masing-masing. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ini mari kita ambil sejarahnya dulu. Semua sudah kenal dengan sejarah itu, namun dalam peringatan ini perlu kita unggah lagi, perlu kita angkat lagi biar mengenang sejarah ini. Tadi Bapak Iskandar Buni menyampaikan kenapa Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan di daerah Makkah yang waktu itu adalah yang disebut nama jahiliyah. Jahiliyah zaman dahulu apakah sama dengan jahiliyah zaman sekarang? Tidak ada bedanya, sama. Kenapa dulu dikatakan jahiliyah? Bapak-bapak, ibu-ibu ini harus paham. Kalau dalam lafziahnya bahasa Arab, jahiliyah ini adalah artinya bodoh. Jahiliyah artinya bodoh, ini lafziahnya. Tapi dalam maknawiyahnya bukan bodoh. Kenapa mereka itu dikatakan bodoh orang-orang Arab sama dulu? Apakah mereka nggak bisa baca? Pandai Pak Bu orang dulu itu sebelum lahirnya Rasulullah. Bikin syair-syair itu paling hebat adalah orang Quraisy, orang Makkah, orang Arab. Dagangnya luar biasa dalam perang. Hebat, kok dikatakan bodoh. Tapi bukan bodoh karena tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi bodoh dalam bidang moral, akhlakul karimah. Memang benar disampaikan oleh Bapak Iskandar tadi. Perzinahan, minuman yang dilarang oleh agama dan negara, maksiat-maksiat merajalela. Dari rusaknya orang itu, dari dasarnya orang itu karena bodoh tentang masalah akhlak disebut jahiliyah. Dan jahiliyah itu nama hakikinya adalah artinya orang yang menangnya sendiri. Makanya dikatakan sebut jahiliyah itu adalah karena orang-orang dulu itu karakter dan otaknya, wataknya ini adalah orang-orang yang menangnya sendiri. Tidak ada bedanya jahiliyah dulu dan sekarang. Zaman sekarang pun kalau ada orang menangnya sendiri, tidak nuruti perintah agama, tidak nuruti undang-undang negara, itu juga jahiliyah. Mau tidak mau dikatakan itu. Jadi orang yang menangnya sendiri itu juga disebut jahiliyah. Suruh sholat, kaget, baiklah. Kalau sudah tua, umur 80, kayak Haji Malani. Ya kalau umurnya 80, kaget baiklah, sekarang aku masih sibuk. Aku dia itu orang Islam, tapi meninggalkan perintah agama itu termasuk jahiliyah. Kenapa? Menangnya sendiri melawan perintah Allah Subhanahu. Nah, sejarah seperti itulah kita kenal. Dan jangan sampai terjadi lagi sejarah sebelum Rasulullah dilahirkan dalam disebut jahiliyah terbawa kepada umatnya Kanjeng Nabi sendiri yang disebut jahiliyah juga karena menang diri tidak mau mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Makkah waktu itu. Karena Rasulullah agar dilahirkan ke sana, misinya Rasulullah sudah hadis Rasulullah adalah sabdanya Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diperintah oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlaknya orang yang bejat, akhlaknya orang yang jahiliyah, akhlaknya orang yang menangnya sendiri, gak mau ngalah.
sama sekali tidak punya akhlak. Termasuk orang yang tidak punya akhlak itu juga dinamakan jahili. Di Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya Al-Quran. Laqad kana sungguh telah ada lakum kepadamu, pada kita umat Rasulullah. Fi Rasulillah terdapat dalam jiwa Rasulullah adalah uswatun hasanah. Telah terdapat dalam jiwa Rasulullah suri teladan yang baik. Ini kalau adik-adik ramai, kita orang tua tidak bisa mendengarkan. Rasulullah SAW jiwanya adalah uswatun hasanah, memiliki suri teladan contoh yang baik. Bagi siapa contoh yang baik Rasulullah itu? Liman kana yarjullaha. Satu. Uswatun hasanah, suri teladan baiknya Rasulullah itu untuk siapa? Satu. Liman kana yarjullaha, adalah bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Satu. Jadi kalau orang itu mengharapkan rahmat Allah, pasti orang itu nyontoh uswatun hasanahnya Rasulullah. Kalau orang itu mengharapkan maghfirah Allah, mengharapkan kebaikan dari Allah, pasti orang itu menyontoh uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Liman kana yarjullaha. Tapi kalau orang itu tidak ada mengharapkan rahmatnya Allah, tidak ada sama sekali menyentuh akhlaknya Rasulullah. Apa akhlaknya Rasulullah? Nanti saya uraikan. Nomor 2, wal yaumal akhir. Orang yang bisa menyontoh perilaku Rasulullah, uswah Rasul adalah orang yang wal yaumal akhir, percaya dengan hari kiamat, hari akhir. Kalau orang itu percaya dengan hari akhir, harus nanti orang itu terasa akan menyentuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan hari akhir? Hari kiamat. Kiamat itu ada dua, Pak Bu. Kiamat ada dua. Satu kiamat sugro, nomor 2 kiamat kubro. Kiamat sugro ini kiamat kecil, kata orang Lubulinggo. Kalau orang Indonesia mengatakan kiamat kecil. Tapi kalau orang sejahtera kecil, ya, kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Kiamat kecil ini kiamat yang sebelum terjadi dahsyatnya, hancurnya dunia dan semesta. Seperti mati, kita mati, musibah, itu termasuk kiamat tapi kecil. Bagi orang yang percaya dengan kiamat itu, pasti orang itu takut kepada Allah, akan menyentuh akhlakul karimah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang masuknya 2015, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tragedi terjadinya saudara-saudara kita. Telah terjadi korban kecelakaan yang sudah kita lihat TV tiap hari, tiap jam, pesawat Air Asia. Masya Allah, siapa mau kena musibah Pak Bu? Dari bandara Juanda Surabaya mau Singapura, ternyata ajal belum sampai Singapura. Siapa akan apa terjadi akan tahu musibah. Nah ini termasuk kiamat suruh. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini harus kita tahu. Kemudian termasuk orang-orang yang selalu mengharapkan
uswah hasanah, meniru menyontoh akhlaknya Rasulullah adalah wa dzakarallaha katsira. Yang mampu menyontoh akhlaknya Rasulullah adalah orang yang banyak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, termasuk panjenengan semua, termasuk saya hadir bersama-sama di masjid memperingati Maulid Nabi ini adalah wa dzakarallaha katsira. Orang yang banyak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti yang hadir dalam pengajian Maulid Nabi ini ada termasuk golongan yang ingat kepada Allah. Sungguh beruntung bagi orang yang hadir dalam pengajian ini. Allahumma. Nah, kita yang hadir inilah kata Maulid Nabi, kita buka sejarah-sejarah kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Memang Rasulullah dilahirkan ke dunia tujuannya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Loh, akhlaknya Rasulullah bagaimana? Ini termasuk kalau kita ingin mendapatkan uswah hasanah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mari kita ikuti sabda Rasulullah Muhammad SAW agar kita termasuk orang yang punya akhlakul karimah, termasuk golongan Rasulullah dan diakui dari umatnya Kanjeng Nabi, dan orang itu nanti betul-betul mendapatkan surga Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang didapatkan orang berakhlak adalah nanti orang yang punya akhlak itu akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita, surga itu. Tidak ada orang itu mengharapkan neraka kalau kita orang beriman. Kalau orang beriman dia dapat surga. Jangankan kita di akhirat, di alam kubur ceritanya takutnya luar biasa, apalagi di alam akhirat. Ya, di alam kubur dapat kenikmatan, di alam akhir dapat rahmat Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat masuk surga. Ini harapan kita orang mukmin, termasuk pulau panjenengan semuanya. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ini menceramai anak-anak kecil ternyata ya. Jadi besok-besok lagi mohon maaf kepada seluruh jajaran pengurus pengajian ini, kita setting tempat yang bagus, termasuk menyeting tempat yang bagus akhlakul karimah kepada Allah dan Rasulullah. Anak kecil itu di belakang baik. Kalau anak seperti ini suruh di depan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dari atas ke kuping ke bawah itu anak kecil. Gak bisa masuk anak semacam ini, kita tausiah kita ini. Jadi besok lagi disetting kalau bisa. Saya pengajian beberapa tempat, baru di masjid ini itu saja yang pengajian hanya 10 orang. Kalau masjid yang lain, Masya Allah kemarin-kemarin Pak, full tank. Nah, alhamdulillah kita termasuk yang hadir, termasuk golongan orang-orang yang didambakan oleh Muhammad SAW. Allahumma. Anak kecil di belakang saja. Tak peringatan apa-apa, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, satu Muharram, bisa yang bagus. Nah ini, betul. Kalau diperingati ya jenenge anak. Kata bahasa Jawanya, arek koyok bocah. Jadi mengganggu Pak Bu ya. Ya. Akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW luar biasa, dan itu dipakai setiap hari Rasulullah. Dan kita umatnya harus menyontoh Rasulullah. Dan orang kalau punya akhlak seperti Rasulullah, wajib dan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabdanya Rasulullah begini, Innallaha ja'ala bani adama ala thamani khisal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anak Adam, menciptakan kita manusia, laki-laki, perempuan, ini tergolong 8 golongan, Pak. Ini sabda Rasulullah. Saya ulangi lagi. Innallaha ja'ala bani adama ala thamani khisal.
Sesungguhnya Allah menciptakan anak Adam manusia seperti kita, laki perempuan ini 8 golongan. Arba'un li ahli jannah wa arba'un li ahli nar. 8 golongan dibagi 2, yang 4 golongan adalah ahli surga, yang 4 golongan lagi adalah ahli neraka. Nah, kita harus menyontoh yang ahli surga 4 hal ini, termasuk akhlaknya Rasulullah. Apa saja 4 golongan yang ahli surga, termasuk potret ahli surga itu? Satu adalah wajhun malihun. Ini wajhun malihun, wajah yang ceria, wajah yang berseri. Enggak laki-laki atau perempuan, kalau wajahnya ceria, wajahnya berseri, ini orang termasuk tanda-tanda ahli surga. Serinya itu adalah apabila ketemu siapapun di luar diri kita selalu senyum. Ketemu suami senyum, tapi jangan senyum terus. Suami ketemu istri senyum, ketemu tetangga saudara senyum. Senyumnya itu senyum baik, bukan senyum sinis. Senyum saja ini buktikan pada ahli surga. Karena dengan senyum itu ada termasuk menyenangkan orang lain. Coba kita ketemu, tidak ada senyumnya sama sekali. Kemana? Antara dahi dengan hidung dari satu. Kemana? Ya orang jawab ke depan. Mau kemana kok? Ya ke depan. Ada tujuan ke depan itu kemana? Nggak urus, karena pertanyaannya seperti itu. Coba kalau kita dengan tabasum, dengan senyum. Mau kemana? Ayo, mau kemana Pak? Mau kemana Yung? Mau kemana Ma? Mau ke warung? Pasti itu bagus jawabannya. Wajhun malihun adalah golongan satu orang yang hancur. Kenapa? Wajah yang berseri inilah memberikan hati orang lain nyaman. Senyuman yang baik, tawa dengan yang mulia. Rasulullah menjelaskan, tabassumuka li akhika laka shadaqah. Tabassumuka li akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu, ketemu senyum, kita lewat naik motor, ada saudara tetangga duduk di pinggir jalan atau di rumah, assalamualaikum, permisi mang, nuwun sewu, bahasa Jawanya, dengan senyum. Senyum itu pun adalah termasuk sedekah. Tidak dikatakan ahli surga gimana, sedekahnya bolak-balik senyum kok. Cuma senyum yang alami ya, ibadah. Ini satu ahli surga. Ini akhlaknya Rasulullah. Makanya Rasulullah dijamin surga itu adalah karena Rasulullah memiliki akhlak yang baik. Lah kita umatnya Rasulullah harus menyontoh akhlaknya Rasulullah. Satu di antara dengan senyum kepada sahabat, menyapa dengan baik. Tidak menampakkan kesombongannya, tidak menampakkan keangkuhannya, tidak menampakkan kecongkaannya, tidak menampakkan kekayaan dan jabatannya. Semua itu ada, tidak ada apa-apanya di depan Allah. Tidak menampakkan kecantikannya, tidak menampakkan kegantengannya, dan menampakkan akhlak yang mulia terhadap orang lain. Ini satu, wajhun malihun adalah tanda-tanda orang ahli surga, yaitu punya wajah yang cerah ceria. Nomor 2 ahli surga yang selalu dipakai Rasulullah tiap hari adalah lisanul fasihun. Lisan, ketika berucap, ucapannya bagus, tidak pernah menyakitkan orang lain. Rasulullah SAW tidak pernah menyakitkan orang lain, sampai kepada keluarganya sendiri pun tidak pernah itu Rasulullah. Sedangkan istri Rasulullah itu 9 loh Bu. Istri 9 itu Rasulullah tidak ada satupun yang disakiti oleh Rasulullah. Subhanallah. Kepada sahabatnya pun Masya Allah. Sampai ada pernyataan dari salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Sahabat Anas bin Malik ini adalah pelayan Rasulullah, ikut Rasulullah lebih dari 20 tahun. Jadi tahu sepak terjangnya tiap hari kemana Rasulullah pergi, Anas bin Malik mengikuti. Ditanya sahabat-sahabat, ya sahabat Anas bin Malik, kayak apa Rasulullah? Sedangkan kamu itu tiap hari setiap kemana Rasulullah pergi, kamu masih ada. Ya Allah, Rasulullah walaupun saya membantunya, saya babunya, sedikit kalimat pun tidak pernah menyakiti hati saya. Bahkan khawatir kepada Anas bin Malik. Aku selalu memikirkan, wahai Anas, bagaimana dengan keadaanmu, bagaimana dengan amalmu, bagaimana dengan ibadahmu, bagaimana dengan keluargamu, bagaimana dengan rezekimu. Ini Rasulullah, tidak kayak kita umatnya. Jadi bos punya pembantu, pembantunya dipakai, ya kan? Mentang-mentang jadi bos, banyak duitnya. Di TV itu ada kan? Di mana itu? Di Medan itu. Di Medan itu ada yang dibunuh. Kemarin di Jakarta kejadian juga ke RT. Ke RT apa itu? Mentang-mentang punya orang itu orang nggak punya akhlak, walaupun agamanya Islam nggak masuk surga itu. Naudzubillah min. Berapa kali masuk ke surga? Udah contohnya sudah kelihatan kok. Mentang-mentang jadi orang kaya, pembantunya kayak hewan ini, astagfirullah. Ini bukan akhlak Rasulullah. Nah, jadi ahli surga itu yang nomor 2 adalah lisanun fasihun, lisannya fasih ketika berucap, ketika berkata-kata kepada orang dengan penuh sopan santun ucapannya. Subhanallah, satu wajah malik, wajah yang berseri. Ini akhlaknya Rasulullah. Nomor 3 termasuk akhlaknya Rasulullah yang menjadi ahli surga, qalbun taqiyun, hati takut dengan siksaan Allah. Hati kita selalu takut dengan siksaan Allah. Kalau hati kita selalu ingat dengan siksaan Allah, insya Allah hidup kita ini termasuk ahli surga, Pak. Allahumma. Mau maksiat takut, mau beli narkoba takut, mau minuman gramason takut, Omar yang melakukan takut disiksa. Ya disiksa gimana kalau itu adalah pelanggaran agama? Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khamr, minuman keras, itu adalah lawannya setan. Kita manusia umat Rasulullah ngaku agama Islam semua ikut khamr. Umatnya nomor berapa ini? Masya Allah. Ini qalbun taqiyun, hatinya selalu takut dengan siksaan Allah. Siksaan Allah itu diberikan kepada siapa? Ya tentunya orang yang melanggar perintahnya Rasulullah, yaitu perintahnya Allah Subhanahu. Ini saya jelaskan satu persatu dulu. Artinya nanti sebelum jam 10 sudah turun ya. Insyaallah. Nomor 4 ahli surga yang akhlaknya mulia, yang selalu dilakukan Rasulullah, yadun sahiyun, tangan yang dermawan. Bagaimana tangan dermawan kita bisa paham. Kalau ada tetangga kita minta tolong, kita bantu dengan tangan kita. Kita punya uang, permintaan apa yang ditolong dengan uang. Kalau punya uang, mari kita bantu uang. Minta tenaga, kita bantu dengan tenaga. Tangannya ini dermawan. Orang yang tangannya dermawan ini bagus, ternyata orang yang akhlaknya baik dan ahli surga itu. Allahumma. Jangan pelit-pelit dong. Ada tetangganya bangun rumah diminta gotong royong, selagi dia masih bisa, ayo kita tolong, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, tolong menolong ini termasuk adalah akhlakul karimah. Tapi lihat dulu tolong menolongnya, Pak, Bu. Harus tolong menolong yang syariah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sembarang pegawai yang ditolong. Delok bisa yang ditolong model apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ta'awanu, tolong menolonglah kalian, al-birri tentang kebaikan, wat taqwa, dan tolong menolong tentang takwa. Seperti
pengurus Masjid Nur Arifom mengadakan pengajian tentang awan, menghadirkan jenengan, disiarkan oleh Pak tadi pagi, sore juga diumumkan bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa nanti habis bisa di Masjid kita Nur Arifom diadakan pengajian oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah termasuk kedermawanan daripada pengurus masjid. Ini ibu-ibu diminta bawa jajan, bawa daging, biasa bawa, tinggal makan, enak kan? Ini. Nah, yadun sahiyun, tangan yang dermawan adalah akhlak Rasulullah Muhammad SAW yang orang itu berhak dalam surga Allah Ta'ala. Allahumma. Nah, cuma tadi itu harus tolong menolong di bidang tentang kemaslahatan. Ta'awanu al-birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetangganya ada yang meninggal, diminta tolong ngaji, berangkat ngaji selama tidak ada uzur untuk kita. Ini kita kan sudah paham antara baik dan jeleknya. Tapi jangan sampai kita ini tolong menolong kejahatan. Wala ta'awanu al-ismi wal udwan. Dan jangan sampai kita ini tolong menolong di dalam kemaksiatan, dosa dan permusuhan. Wah, aku punya musuh, minta tolong nih. Antam musuh saya itu, wah ini masa tolong menolong namanya ini. Mentung di bahasa Inggrisnya. Nah, tidak perlu, umat Rasulullah tidak sampai seperti itu. Jadi tolong menolong dalam bidang kebaikan, jauhkan tolong menolong dalam kemaksiatan dan permusuhan. Ini yadun sakiyun, tangan yang dermawan. Bapak Ibu, di antara 4 kriteria kotor ahli surga, ini akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Kita perlu menyontoh dan mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita menjadi langkah Rasulullah, kita ikut Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, pasti kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita ini sebagai hamba yang manusia yang tidak berdaya kayak ini, yang nantinya akan mati, kita ini butuh dicintai dan disayangi oleh Allah. Oleh Allah. Ini perlu kita ini butuh cinta Allah. Bagaimana kita akan mendapat cinta Allah? Kalau kita ingin mendapat cinta Allah lahiran wa batinan, ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana cara mengikuti Rasulullah? Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, kata Allah, sampaikan Muhammad ayat ini. Rasulullah menyampaikan, in kuntum tuhibbunallah. Rasulullah menyampaikan ayat Allah, apabila kamu semua ingin dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah. Kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kamu semua ikut aku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian semuanya. Allahumma. Wah, kalau sudah dicintai oleh Allah, kayak apa nikmat kita di dunia, diberi kenikmatan yang sangat dahsyat, lebih-lebih besok di akhir. Kalau sudah dicintai akan dijamin oleh Allah. Bagaimana kita akan bisa dicintai? Ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Di antara tadi ini contohnya adalah satu, wajhun malihun, dengan wajah yang berseri, yakni dengan wajah yang sumet bahasa Jawanya. Tabasum, banyak senyum, jangan metutut baik bahasa Inggrisnya. Di jalan kalau ketemu tetangga saudara, metutut ke depan, nggak tahu di pinggir kiri ada siring ini. Masya Allah ini. Nah ini kita tinggalkan. Ayo, siapapun di depan kita, kita merasa bahwa yang di depan kita adalah saudara kita seagama, saudara kita sebangsa, saudara kita seumat Rasulullah Muhammad SAW. Hilangkan rasa menutup, hilangkan wajah-wajah yang beringas, karena Rasul adalah wajhul malih, punya wajah yang berseri-seri, banyak senyum ketemu orang, subhanallah, banyak senyum.
senyum satu pun adalah sedekah bagi kita bersama. Maka sungguh kali hakika bahwa senyum kepada saudara adalah sedekah. Allahumma amin. Nomor 2, lisan fasih. Saya ulangi biar paham. Lisan ucapan yang baik tidak menyakitkan hati orang. Ini orang itu dihormati orang karena kita menghormati orang. Kalau kita menghormati orang termasuk menghormati diri kita sendiri. Betul nggak? Ini pasti. Kalau menghormati orang, berarti menghormati kita sendiri. Wah, minta dihormati orang, tapi kita tidak menghormati orang, siapa menghormati? Lucu dan nomor itu namanya. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ayat Allah ini. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu, apabila kita dihormati oleh orang, maka hormatilah orang yang menghormati kamu. Dihormati gak menghormati, tapi gak menyentuh Rasulullah Muhammad SAW. Lisanul fasih, lisannya baik, ketemu siapapun ya Allah, wajah ceria, ucapan baik, ini ahli surga karena itu akhlak Rasulullah. Dan nomor 3 adalah qalbun taqiyun, hati yang takut dengan siksaan Allah. Kalau kita ingat siksaan Allah, pasti ibadah kita akan istiqomah, ibadah kita lebih apa bahasa Jawa ini lebih pateng, nanti bahasa Indonesia lebih pateng. Nah, rajin ibadahnya. Apalagi yang sudah tua-tua ini, kalau sudah tua mau kemana? Apalagi sudah breakfastnya putih kayak praktik ini aja tuh. Mati kita cukup dengan umur, tapi tiap hari kita ini adalah usia tambah, umur terbatas. Bener nggak? Usia kita tambah. Sekarang 2015, kalau yang umurnya 40 kemarin, sekarang 41 berjalan. Tapi umur kita akan finish dengan kematian kapan? Allah alam, itu rahasia Allah. Wah, kalau gitu nggak usah naik pesawat lah, nanti meledak. Tidak semua naik pesawat, semua meledak. Saya nggak takabur Pak Bu, saya naik pesawat lebih 20 kali, alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Ya, itu ajalnya karena di sana ya kita doakan saudara kita yang kena musibah. Mudah-mudahan yang muslimin muslimat diterima oleh Allah amalnya. Ya ampuni semua dosanya Allah. Amin. Keluarga kita sini sabar kepada Allah Taala, itu musibah, itu kiamat sungguh itu, masya Allah. Takut hatinya. Yang nomor terakhir ahli surga akhwati Rasulullah adalah apa? Yadun sahiyun, tangan yang derma. Memberi jajan ini loh Pak Bu, masya Allah. Satu butir pisang goreng, satu butir apa butir-butir leker kuning. Buku. Ini akan dibalas 70 derajat oleh Allah Taala untuk hormat Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah, untung yang bawa banyak ini. Tapi tadi Pak kita suruh bawa seikhlasnya kok. Katanya seikhlasnya katanya 5 yang 4, tapi suruh yang banyak mungkin penuh jajan daripada orangnya ini. Nah itulah akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian pergaulan yang nomor 2 tadi itu 4, 8, yang 4 ahli surga, yang 4 ahli neraka. Siapa ahli neraka ini? Arba'un li ahli nar wajhun abisun. Ada 4 golongan yang tidak punya akhlak termasuk ahli neraka. Wajhun abisun, wajahnya habis-habisan. Wajahnya itu metu-peluk kata orang Jawa. Tidak ada senyumnya. Istri kepada suami, suaminya nggak pulang setengah jam saja, marah-marah. Suami juga gitu, dimasakkan yang istrinya capek-capek masak, tinggal makan, jadi bahasa Inggris tinggal badut, bujuni ngamuk. Weh, masakan ini aslian, kasih apa tadi? Korea ya, gitu. Waduh. Wajhun abis, wajahnya itu adalah wajah yang suram. Ini neraka ini. Wajah suram yang neraka. Nomor 2 adalah lisanul fahish, lisan yang jelek ucapannya, yang menyakitkan orang itu senang.
menyinggung perasaan orang, ngomong sama kurang hati-hati, ini termasuk akhlaknya orang ahli neraka. Kemudian yang nomor 3 kata Rasulullah ahli neraka, qalbun syadid, hatinya keras, tidak menerima peringatan agama, tidak menerima tausiah agama. Sedangkan adil nasihat, agama adalah nasihat kata Rasulullah. Adil nasihat, tapi keras, kayak Fir'aun, kayak Namrud, kayak Dajjal dan lain sebagainya. Qalbun syadid, hati keras, itulah hatinya orang tidak punya akhlak, dan itu akan dinerakakan oleh Allah Ta'ala. Naudzubillah min. Ini sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Yang nomor 4 golongan yang tidak punya akhlak adalah yadun bakhil, tangan yang pelit. Bagaimana tangan pelit? Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kekayaan, yang sudah kewajiban zakat, warung. Apakah penghasilan bapak-bapak ibu per tahunnya sudah sampai 1 nisab apa belum? Kalau sudah 1 nisab, wajib per tahun harus dizakati. Ini sudah dikeluarkan belum? Zakat rukun Islam yang nomor? Zakat rukun Islam yang nomor? 4 benar. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa Ramadan, 5 berangkat ibadah haji bagi yang mampu. Nah zakat ini kalau ditinggalkan, yang punya warung, yang punya usaha, yang punya jabatan, punya jabatan itu pegawai negeri itu ada zakatnya itu kok dikirain per bulan cuma 4 juta, setahun berapa? 48 juta. Wah itu sudah lebih dari 1 nisab. Zakatnya dikeluarkan 2,5%, 2,5%. Kalau 1 juta zakatnya itu selama 1.000 loh Mbak. Jadi selama 1.000 kan Bu. Pira selama 1.000. Beli pulsa, beli beras dapat 2 kilo Bu. 1 juta zakatnya 2.000, 25.000. Kalau 10 juta 250.000. HP cepet. Itu saja. Ya saya kasihkan orang zakat-zakat apa? Gitu mau masuk surga. Karena sama mau cowok. Kalau nggak zakat mau masuk surga, kaget dulu kata malaikat. Antara langit dengan nampan, gentayangan rohnya itu. Naudzubillah min. Ini yadun bakhil. Kelebihannya, kalau ada sedekah jariyah, diminta ijazah ke masjid, wah banyak ibu tahu. Untuk kebaikan. Nah ini termasuk tangan yang bakhil, inilah tangan yang pelit, tidak akan jaminan surga kata Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu saya muliakan, ini ulasan di antara contoh akhlak yang perlu kita tanamkan sekarang. Kalau kita mencintai Allah, ikuti Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Satu di bidang agama Rasulullah, ibadahnya Rasulullah, sholat. 1. Sholat ayo jangan diabaikan, jangan diremehkan. Sholat ini bukti semua perintah Allah kepada Rasulullah yang langsung menghadap kepada Allah hanya 1, sholat, yang lain lewat Jibril kepada Rasulullah. Tapi kalau sholat itu dipanggil di hadapan Allah ketika bulan Rajab yang disebut Isra Mi'raj. As-sholatu rasul mu'minin, mi'rajul mu'minin. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'raj jalan mu'min kepada Allah, kayak mi'rajnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diabaikan itu sholat. Ada yang mengatakan, wah aku ini sudah sholat, tapi kok tetap susah. Loh, sholat ini tidak untuk ukuran kesenangan, anak mentah. Waktu sudah tahajud, sudah duha, cak manena ini Allah. Lihat dulu ibadah sholatnya, tahajudnya juga masih kriteria seragam dia. Hati-hati di lingkungan kita banyak anjing. Dalam Islam anjing itulah najis mughalladhah. Takut pakaian kita ibadah sholat dengan anjing. Sudahkah dibersihkan secara mughalladhah? Caranya bagaimana? Dibasuh 7 kali, ya kan? Dengan air, dengan debu, tidak dengan rinso saja. Nah ini
Apakah sudah khusyuk hati kita minta kepada tahajud? Mau tahajud karena ada kesusahan. Kalau ada bilang susah, apa tahajud? Kaget lagi kalau sudah susah lagi loh. Tuhan mau ditawar. Ini sholat, ayo. Karena dalam sholat itu Pak sudah lengkap sebenarnya. Kita minta apa? Tidak jangan ngesuai. Tidak boleh apa? Rasulullah itu bahasa Indonesia apa? Rasulullah itu bahasa Indonesia apa enggak? Gerutu. Gerutu ya. Gerutu. Aku sudah tahajud, sudah hajat, sudah tasbih, sudah sholat Idul Fitri. Utangku tambah akeh. Jenenge urip gak lepas saka utang tadi. Berdiri sampeyan. Masya Allah. Oleh karena itu akhlak Rasulullah, mari kita contoh yang baik, terutama kita di samping sholat, kita sebagai orang tua punya hak wajib kepada anak untuk mendidik anak-anak kita agar punya akhlak yang baik. Kalau punya anak akhlaknya nggak baik, jangan menyalahkan anak, Babu. Salahkan diri kita orang tua. Hakul walid li waladi salah satu asya, sabda Rasulullah. Hanya orang tua kepada anak-anaknya di antaranya ada 3 perkara. Al-awwalu ayyuhassina ismahu, yang pertama berilah nama yang baik itu anak. Ini, berilah nama yang baik. Kalau ingin nama bahasa Arab yang baik. Kasih nama Jawa yang baik, Indonesia yang baik, dan sesuai dengan keadaan kita. Ini, kasih nama yang baik. Kasih nama bahasa Arab saja kayak di Quran. Biar ngetren siapa? Fir'aun. Ngawur. Masih laka itu malah. Ada raja, diraja waktu itu hebat. Siapa? Namrud. Kasih nama Muhammad Namrud. Pelecehan namanya. Kasih nama yang baik. Kalau kita punya anak, lakukan anak jelek, jangan menyalahkan tetangga, jangan menyalahkan anaknya. Anak kita ini loh, kita didik dulu. Kenalkan agama. Bagaimana pendidikan agama dengan kita kayak TPK di masjid ini tiap sore? Ayo kita bantu, kita dukung. Kalau bisa jadi pesantren masjid ini. Di masa depan kader kita lebih kader yang bagus. Sejahtera kalau bisa sudah dengan jalannya sejahtera, agama sejahtera, ekonomi sejahtera, masyarakat akhlak sejahtera, insya Allah. 1. Nomor 2, ayat di bawah kewajiban orang tua kepada anak memberikan contoh akhlak yang bagus. Nah, kalau kamu naik motor, nah, jangan kebut-kebutan, nah. Bapak ini malu, nah. Engkong ini malu. Aki ini malu, kakek ini malu, bapak ini malu, mama ini malu, mama, papa, buku. Kalau akhlaknya anak kita baik, Masya Allah, anak namanya harus, orang tua lebih tamatkan akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu enaknya anaknya pulau panjenengan anak-anak kita itu melawan orang tua, karena orang tua mendapatkan agama kepada anak kita, jangan salahkan anak. Karena anak besok juga dituntut di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita salah mendidik anak, dosanya anak kepada orang tua. Mantarka wala budayat wa kullu dzambi anak, kata Rasulullah. Barang siapa orang tua punya anak, melakukan anaknya ini maksiat, dosa terus, dosanya anak juga untuk orang tua. Jangan salahkan anak. Dan anak jangan menentang kepada orang tua. Nanti anak ditahu seperti ini, wah berarti apa orang tua? Enggak, lain. Tiada orang tua, tiada anak. Ini. Nomor 3, ayu alimahu kepada anak, memberikan ilmu ngajar ngaji. Kita ngaji bukan kiai, bukan ustaz, bukan ustazah. Kewajiban mengajar ngaji itu kepada orang tua. Kondisinya ada ustaz kok, dulu saya tidak diperintah. Kamu ustaz ngajar, kamu yang tuanya gak ada perhatian pada ustaznya, ya lain anaknya sopo. Nanti dipukul masuk ham. Bro, sekarang dikit-dikit bro. Jadi guru ngaji sekarang sudah takut, maka jangan disalahkan walaupun kalian sudah ngajikan akhlaknya kurang jelek. Karena pada ham, kalau zaman dulu Pak Bu, Masya Allah, ini kan baju malam ini.
Kalau zaman dulu anak mengaji dipukul jedek, nggak ada HAM dulu. Tapi anak jadinya hasil. Saya itu ditempelin guru saya, waduh nggak ada. Bisa gitu, Pak. Yang alhamdulillah ditempelin masih ganteng, malah lagi ganteng. Bisa ngaji malah. Anak tambah semangat. Ketika saya setor Al-Qiyai Ibnu Malik 1000 bait, harus setor khatam, harus hafal 1000 bait. Sekian ratus lembar harus hafal itu bahkan balaghah. Kalau nggak apa ditempelin. Wah, ini kalau orang dulu seperti itu. Ya, tempelinnya barokah. Karena biar semangat. Sekarang HAM. Goblok HAM. Kepintaran HAM. Sekarang. Ya nggak menyalahkan HAM nggak. Ini, ayo, jadi anak kita ini akhlak utama kepada anak kita. Ayo, kita perangi bahasa Jawanya. Jangan sampai kita ini orang tua salah dengan kencingnya anak. Kencing kita sendiri kok ini anak. Itu kan kencing kita ya. Jangan sampai kalah kita kepada anaknya akhlaknya ketika dia rokok jual ke bapaknya. Mama itu dulu sih rokok nggak rokok seperti kita HP dulu berapa ya? Nah itulah akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang perlu diterapkan baru. Sekarang ini kembali kepada jahiliyah lagi. Karena apa? Menangnya sendiri tidak mau perintah-perintah agama. Kalau orang itu senang melawan agama, menangnya sendiri termasuk orang jahiliyah lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian saya hormati, mohon maaf saya sampaikan, memang harus kita sampaikan. Dan itu akhlaknya Rasulullah dilahirkan di dunia kayak apa ceritanya Pak? Sengsoro. Rasulullah dilahirkan di dunia ini seorang bayi yang mungil, lahir tanpa bapak, bapaknya kan sudah meninggal dunia yatim, usia 6 tahun ibunya meninggal dunia, masya Allah, yatim dia. Ini bapak harus juga kenal dengan sejarahnya Rasulullah, jangan sampai ditinggalkan. Kalau kita ini nggak paham sejarah Rasulullah, anak kita nggak tahu nanti. Kita kenalkan siapa nama bapak Rasulullah, siapa nama ibu Rasulullah, siapa nama anak Rasulullah, kakek neneknya siapa. Ini harus kita kenalkan. Kalau kita orang Islam nggak kenal dengan sejarah Islam sendiri, gimana anak Islam kita ke depan? Justru yang sekarang itu anak-anak muda kita yang kita kenal adalah sejarahnya para selebritis. Ya enggak? Wah sekarang dikit-dikit yang dicontoh anak-anak kita, anak muda, cowok atau cewek adalah apa? Sinetron. Apa lu gitu? Luluan gitu. Woi kata-katanya sekarang kayak sinetron, pakaiannya pun kayak sinetron. Tapi akhlak kita anak kita sekarang, masya Allah, naudzubillah min, tergantung kita orang tua. Oleh karena itu akhirnya Rasulullah, sejarah Rasulullah kita kenal kepada anak siapa? Bapak Rasulullah Abdullah, nama ayahnya Aminah ibundanya, gitu kan? Sayyid Abdullah bapaknya. Kita kenalkan Rasulullah siapa? Nabi kita yang terakhir, tidak ada nabi lagi setelah Muhammad SAW. Kalau ada orang aku jadi nabi Rasulullah, itu bukan orang Islam, orang kerasukan jin. Ini kita kenalkan. Khawatir zaman akhir itu anak-anak kita nggak tahu sejarah Islam, ya kalau non Islam bagaimana kita mati tidak dia sini, mau dinyanyikan, nyanyi-nyanyi, sakitnya tuh di sini. Ya kan? Bapak yang mati, baik bacakan Yasin wal Qur'anil Hakim. Nggak bisa Yasin anaknya, mati Pak, kamu mati Pak. Cewekku di sana, cowokku di sana, sakitnya tuh di sini Pak. Lu bapak yang sakitnya tuh di sini. Ini zaman sekarang. Rebutan warisan, wih, masya Allah. Kita jaga anak kita, karena anak juga akan dituntut. Oleh karena itu akhlak anak harus kita pegang baik-baik. Anak kita harus kita tuntut yang baik agar kita orang tua damai dunia akhir. Bapak Ibu saya hormati, sebelum kita tutup, ini ada permohonan, mudah-mudahan pengajian malam ini walaupun kadang tegang, tapi niatnya tidak emosi. Harus beginilah, memang saya itu kalau terang begini Pak Bu, harus sejelas-jelasnya biar kita tergugah sebagai umat Rasulullah, menyontoh Rasulullah Muhammad SAW kita. Bagaimana duduk kita, bagaimana ibadah kita,
Bagaimana dengan sikap kita kepada orang tua, kepada anak, kepada orang, kepada menantu, kepada mertua, dan kepada masyarakat? Ayo kita dengan hikmah maulid Nabi, kita contoh akhlak Rasulullah Muhammad SAW, terutama anak-anak kita yang akhlaknya sekarang itu seperti mulai ke zaman masuk jahiliyah lagi kata Bapak Iskandar tadi. Ini benar memang kenyataannya. Oleh karena itu, mari kalau anak kita baik, insya Allah Bapak ikut baik. Tapi anak kita jahat, nah anak pun akan melihat jeleknya orang itu. Mau bilang jelek, mudah-mudahan sedikit dan banyak yang disampaikan hampir 1 jam manfaat. Dan sebelum kita tutup, Pak Ustadz tolong masukkan doa kepada arwah almarhumah yang mewakafkan masjid ini. Satu, Bapak Sutomo bin Pulang, Ibu Diati binti Bulan, Salvia binti Bulan, ini yang termasuk wakil masjid ini. Ya Allah, kemudian beliau nama ini dengan masjid yang ditempati ini mengalirlah pahala kepada beliau. Mengarah kepada amal-amal beliau, sedekah jariah beliau. Sekarang beliau sudah di alam barzakh sana, tinggal amalnya, tinggal sedekah jariahnya. Nah inilah untungnya ini, orang kalau punya tinggalan mulia pasti ahli surga. Ila mata penuh adama ingkota amulilah misalas. Orang kalau sudah meninggal dunia akan putus amal-amal kita kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariah. Kita akan bawa nanti itu sedekah jariah, amal sedekah. Sedekah itu memberikan harta yang baik, yang halal dengan cara ikhlas di jalan Allah, itu namanya sedekah jariah. Itu artinya itu milih terus pahalanya. Jariah itu pahalanya terus berangsur walaupun kita mati, termasuk almarhum ini. Almarhum dibuat pengajian, dibuat jumatan, dibuat sholat, dibuat ngaji, masya Allah. Pahalanya orang di sini yang duduk ini juga terkirimkan kepada almarhum. Kita contoh, ayo kita banyak sedekah jariah insya Allah. Termasuk punya ilmu manfaat, ilmu yutafa'u bihi. Nah inilah. Kenapa? Hartanya diwakafkan untuk ibadah kepada Baitullah, tempat ibadah kepada Allah SWT. Dan kita yang meneruskan juga termasuk jariah kita. Umpama praktik ini, mohon maaf, karena yang saya paham itulah pengurusnya praktik. Saya paham, karena yang dekat dengan saya sering komunikasi dengan saya. Praktik ini bukan wakil, tapi pengurus masjid yang ngurusi kegiatan. Paling Syafi'i juga dan yang lain. Besok di akhirat, dalam barzakh amalnya pengurus masjid mengalir terus. Kenapa? Diteruskan dari generasi seterusnya. Ayo sedekah jariah. Termasuk beruntung juga yang jadi pengurus ini. Dan yang sangat beruntung adalah yang nurut pengurus, termasuk masyarakat mau meramaikan ini. Subhanallah. Dengan itu mari kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni semua dosanya dan menerima amal-amal baiknya, dimasukkan surga Allah Ta'ala. Dan kita semua juga digolongkan orang-orang yang diterima amal baik kita, dimaafkan semua dosa-dosa kita, dan kita berikan panjang umur, sehat walafiat. Semoga kita oleh Allah diberikan rezeki yang barokah, keluarga yang baik, anak-anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan kita semua ya Allah diberikan keselamatan zahir dan batinan, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala, jauh dari fitnah, jauh dari maksiat. Allahumma amin. Lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Karena waktunya sudah malam Pak Bu, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Uraian kata saya kurang berkenan, pasti juga kurang berkenan, saya mohon maaf. Itu yang saya sampaikan bisa saya. Dan sebelum kita tutup, mari kita baca sholawat 3 kali. Mudah-mudahan kita oleh Allah mendapatkan syafaat Rasulullah, diberikan curahan rahmat dan maghfirah Allah Ta'ala. Dan doa sholawat ini sering kita banyak dengar, dan ternyata mustajab sholawat ini. Banyak kita mengabaikan sholawat ini, ternyata sholawat ini adalah mustajab, dikabulkan oleh Allah. Sholawatnya adalah Ya Rabbi bil Mustafa Baligh maqasidana waghfir lana ma
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Sekali lagi, ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya terus kita tutup. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan wasilah Rasulullah yang terpilih Muhammad sallallahu alaihi Balik, sampaikanlah aku ya Allah maqasidana terhadap tujuanku. Apa tujuan kita kepada Allah? Minta enak lahir batin dunia akhirat. Ya enggak? Apa kebutuhan kita kepada Allah? Wasilah kepada Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhanku, bil Mustafa, aku wasilah kepada Mustafa, pilihan yang terpilih, yang mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik maqasidana, sampaikan maksudku ya Allah kepadaku. Faghfir lana, ampunilah ya Allah dosa-dosaku, mama yang sudah lewat. Ya wasi'al karami, wa idzat yang mulia, memberikan keluasan rahmat kepada kita. Ini Masya Allah, dikira ini adalah nyanyian saja ini. Ini doa. Di pengajian di Jawa itu kan sebelum pengajian baca istighfar, baca sholawat, itu dengan doa. Itu manfaatnya kita semua doa dan doa dan doa. Rasulullah Muhammad SAW sebagai wasilah kita. Mudah-mudahan yang murid Nabi kita berikan panjang umur, bisa ketemu murid Nabi akan datang dengan sehat walafiat, rezekinya barokah semuanya. Yang belum ke Mekah Madinah, mudah-mudahan Allah dimudahkan bisa sampai ke Mekah Madinah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdi wa bi ni'amaika bi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.